Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Quratul Ain, biasa disapa Rifda. Saya adalah seorang mahasiswa di 4 Sains Tata Terapan PENS, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir saya dalam mata kuliah pemodelan statistik dan probabilitas yang berjudul Prediksi Harga Saham Bitcoin dalam Rupiah menggunakan metode 5. Langsung saja ke latar belakang. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bitcoin dan mengenai pemodelan ARIMA dan mengapa kita harus membuat proyek ini. Jadi Bitcoin itu adalah cryptocurrency yang menggunakan jaringan peer-to-peer atau P2P dan perangkat lunak sumber terbuka. Berbeda dengan digital currency yang lainnya, Bitcoin ini lebih mudah karena tidak memerlukan rekening bank, kartu kredit, atau perantara. Dan Bitcoin ini juga termasuk kripto yang paling populer, yang paling banyak tersedia di berbagai negara, kemudian dia juga adalah kripto yang pertama. Oleh karena itu, banyak sekali kalangan yang bermain Bitcoin dan juga menanam saham di sana. Nah, prediksi harga saham itu merupakan salah satu strategi untuk memaksimalkan keuntungan dalam berinvestasi. Nah, prediksi yang dilakukan di sini adalah dengan cara memperkirakan sesuatu yang tampaknya akan berlangsung di masa depan berdasarkan data time series atau informasi masa lalu. Kemampuan untuk memprediksi atau forecast merupakan salah satu teknik analisis yang bisa membantu para pelaku pasar modal untuk menentukan dasar pengambilan keputusan strategis yang bisa memberikan mereka keuntungan. Suatu pendugaan secara ilmiah terhadap masa depan akan jauh lebih baik daripada pendugaan secara intuisi saja. Jadi di sini karena kita memerlukan suatu strategi untuk memaksimalkan keuntungan saham, berinvestasi saham, kita melakukan prediksi dengan metode-metode ilmiah yang di dalam statistika disebut dengan ilmu peramalan. Karena dengan metode ilmiah tersebut, kita bisa mendapatkan hasil yang akurat dan bisa diterima daripada kita hanya memakai prediksi berdasarkan intuisi saja. Nah, dari latar belakang tersebut, saya berkeinginan untuk memprediksi harga dari Bitcoin ini menggunakan metode ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Nah, lanjut ke tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, untuk mengetahui karakteristik data harga saham Bitcoin dari 23 Juni 2020 sampai 23 Juni 2022. Nah, yang kedua, saya ingin membuat model dan melakukan prediksi harga saham Bitcoin selama 7 hari ke depan menggunakan data tahun 2020 sampai tahun 2022. Jadi dari 7 hari ke depan ini loh, saya itu ingin tahu harganya itu kira-kira berapa dalam jangka waktu seminggu. Begitu. Lanjut ke tinjauan pustaka. Jadi sebelum melakukan pemodelan, lebih baik kita mengenal apa itu ARIMA. ARIMA itu adalah suatu metode yang dikembangkan oleh George Block dan William Jenkins, dan juga bisa disebut dengan metode Block-Jenkins. ARIMA itu adalah model Autoregressive Moving Average atau ARMA yang tidak stasioner. Penggunaan metode ARIMA sendiri dalam peramalan jangka pendek itu sangat bagus ya, karena dia itu terbilang tepat dan akurat. Sedangkan untuk peramalan jangka panjang, ketepatan peramalannya itu kurang baik karena biasanya nilai peramalan akan cenderung konstan untuk periode yang cukup panjang. Nah, model ARIMA ini terdiri dari 3 proses, yaitu autoregressive, integrates, dan juga moving average dengan order PDQ yang dinotasikan sebagai ARIMA PDQ. ARIMA itu mempunyai syarat asumsi stasioner dalam variasi. Nah, dalam mengatasi ketidakstasioneran data, ini dilakukan dengan proses differencing agar data menjadi stasioner. Banyaknya differencing dinotasikan sebagai D. Nah, ini adalah model autoregresif yang dinotasikan sebagai berikut. Dan ini adalah model moving average dalam persamaan umumnya. Oke. Sumber data yang digunakan dalam proyek ini adalah dari www.investing.com, Crypto, Bitcoin, BTC, ETR, Historical Data, yang mana itu memuat data-data harga harian Bitcoin setiap harinya. Nah, data yang saya ambil adalah dari 23 Juni 2020 sampai 23 Juni 2022 atau selama 3 tahun. Data diunduh dalam bentuk CSV lalu dirapikan. Nah, metodologi yang saya gunakan di sini
adalah seperti ini. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama tahap 1 identifikasi, yakni merumuskan kelompok model-model yang umum, lalu menetapkan model untuk sementara. Lanjut ke tahap kedua adalah penaksiran dan pengujian. Nah, penaksiran parameter pada model sementara, kemudian pemeriksaan diagnosa apakah model tersebut memadai. Apabila model tersebut tidak memadai, maka kembali lagi ke tahap penaksiran parameter pada model sementara, dan jika model tersebut memadai, maka lanjut ke tahap ketiga yaitu penetapan, yaitu untuk menggunakan model untuk peramalan. Oke, jadi di sini variabel dalam dataset itu ada 7. Ada date, price, open, high, low, volume, sama change. Nah, ini penjabarannya ya. Jadi date itu merupakan tanggal transaksi Bitcoin. Kemudian price itu adalah harga Bitcoin pada tanggal terkait, open adalah harga awal Bitcoin pada tanggal terkait, high adalah harga tertinggi pada tanggal terkait, low adalah harga yang terendah, sedangkan volume itu adalah total transaksi perdagangan Bitcoin pada tanggal terkait. Nah, yang change itu kan dalam bentuk persen. Nah, itu adalah perubahan nilai harga Bitcoin pada tanggal terkait terhadap harga Bitcoin pada tanggal sebelumnya dalam bentuk persen. Jadi semacam change itu adalah variabel adakah perubahan dari tanggal hari ini dan sebelumnya. Dan itu bisa dilihat dari tabel 1 adalah sampling datasetnya. Seperti itu. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Ya, jadi langkah-langkah yang kita lakukan di sini pertama adalah eksplorasi data dari harga saham Bitcoin melalui plot deret waktu untuk periode tersebut. Jadi dilihat dari gambar 1 ya, itu adalah plot data harga saham harian Bitcoin dari tahun 2020 sampai 2022. Bisa dilihat bahwa harga saham itu diawali dengan angka 300 juta rupiah pada Juni 2020. Kemudian terjadi kenaikan pada bulan Januari ya. Itu grafiknya naik Januari 2021 menjadi 900 juta rupiah. Tapi berangsur turun sampai 400 juta rupiah pada bulan Juni 2021. Tapi naik lagi dan turun kembali, naik turun sampai akhirnya jatuh bebas di tahun 2022 tepatnya pada bulan Januari. Hingga Juni 2022 itu harga Bitcoin tuh turun terus gitu dari sampai 200 juta rupiah. Dan dapat kita ketahui bahwa data tersebut masih belum stasioner karena masih mengalami perubahan seiring perubahan waktu. Lalu saya ingin mengetahui bagaimana data harga saham Bitcoin 100 hari pertama dalam time series. Jadi saya membuat plot time series untuk data 100 hari pertama. Nah, dapat diketahui harga awal saham itu mulanya naik, kemudian dia turun pada hari ke-80 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah itu saya melakukan summary statistik untuk variabel open price. Nah, untuk memahami data lebih jauh ya, karena summary statistik itu kita bisa mengetahui bagaimana nilai minimumnya, kemudian nilai kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, min, median, dan nilai maksimum. Nah, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, rata-rata harga Bitcoin itu adalah senilai 519 juta rupiah. Selanjutnya, kita perlu mengetahui karakteristik data melalui koefisien autocorrelation function atau ACF dan partial autocorrelation function atau PACF. Nah, hasilnya adalah di gambar yang sebelah kanan. Itu ada gambar 4 fungsi autokorelasi data harga saham Bitcoin. Dapat dilihat bahwa koefisien autokorelasi berbeda secara signifikan dari 0 dan mengecil secara perlahan, sedangkan semua koefisien autokorelasi parsial mendekati 0 setelah leg pertama. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa data bersifat tidak stasioner, khususnya tidak stasioner dalam min, dan transformasi logaritma natural untuk data tidak stasioner dalam variansi, padahal metode ARIMA memerlukan data yang bersifat stasioner. Karena itu, kita perlu melakukan metode pembedaan atau diferensi tingkat 1. Nah, di sini saya melakukan metode pembedaan diferensi tingkat 1. Di sebelah kiri itu grafik harga Bitcoin sudah stasioner dalam varians dengan diferensi orde pertama. Namun variansi data itu masih cukup besar gitu. Jadi kalau kita lihat nilainya itu Bitcoin diferensialnya itu differencingnya itu sampai 40 juta ya, 40 juta. Nah, kita
Akhirnya memerlukan suatu transformasi data stasioner dalam variansi menggunakan lock ya untuk data Bitcoin differencing tingkat 1. Lalu setelah dilakukan proses itu menjadi seperti gambar 7, yaitu grafik harga Bitcoin stasioner dengan differensi order pertama setelah melalui proses pembedaan ya. Nah, dari data tersebut dapat diamati adanya data yang sudah bersifat stasioner. Nah, stasioner di sekitar min. Nah, proses pembedaannya sudah dilakukan mengindikasikan bahwa nilai D yang bisa dipakai adalah nilai D sama dengan 1. Setelah melalui proses differencing, kita lakukan uji ADF. Nah, uji ADF ini adalah maksudnya ya augmented Dickey Fowler test untuk mengetahui apakah data sudah stasioner atau belum. Nah, dari hasil uji tesnya dapat kita ketahui ya bahwa p-value-nya adalah 0,01 yang mana itu lebih kecil dari alfa atau 0,05. Nah, setelah itu kita udah mendapat kesimpulan kalau data itu sudah stasioner. Maka kita bisa melakukan plot untuk melihat model ARIMA yang akan digunakan. Selanjutnya adalah langkah berikutnya melihat plot ACF dan PACF untuk estimasi model. Nah, di sini sudah ada hasilnya di gambar 9 ACF dan PACF data harga saham harga Bitcoin. Kita dapat mengetahui bahwa pada plot ACF menunjukkan tidak terdapat lag yang keluar, sedangkan pada plot PACF juga tidak ada lag yang keluar. Maka didapatkan model ARIMA 010 yang artinya model tidak mengandung moving average MA dan autoregressive atau AR. Namun meskipun kita sudah mendapatkan model ARIMA 010, kita juga perlu untuk mendapatkan model yang terbaik gitu. Maka dilakukan overfitting model di sekitar model utama. Nah, setelah ini saya akan melakukan uji kecocokan model secara keseluruhan menggunakan 4 model. Nah, itu ada gambar 10 sampai gambar 13 dengan ARIMA 011, terus yang gambar 11 itu 012, yang gambar 12 itu ARIMA 110, yang gambar 13 itu ARIMA 111. Kalau saya rangkum menjadi tabel ringkasan adalah seperti ini. Jadi setiap model itu memiliki tipe yang berbeda-beda dan juga memiliki nilai AIC yang berbeda, koefisien dan juga nilai p-value. Nah, setelah itu saya menyimpulkan dalam keterangan ya, apakah model tersebut signifikan atau tidak. Nah, dari hasil dapat diketahui bahwa model yang signifikan itu adalah ARIMA 111 dengan tipe AR1 dan AR2, yang mana dia memiliki p-value paling kecil, yaitu 0,0002. Jadi sudah signifikan karena dia lebih kecil dari alfa atau 0,05 p-value-nya. Jadi sudah diketahui ya bahwa model ARIMA 111 itu yang paling signifikan dan kita memperoleh persamaan untuk model ARIMA 111 adalah seperti ini. Lanjut, ini saya selanjutnya melakukan uji diagnostik residual data, yang mana itu terbagi menjadi 3 uji. Ada standardized residual, ACF residual, sama p-values for L-Jumbo statistik. Nah, pembahasannya adalah seperti ini. Jadi pada plot gambar tersebut, plot ACF residual data merupakan model white noise yang ditandai dengan tidak adanya lag yang keluar dari garis batas interval. Sedangkan dilihat dari plot p-value for L-Jumbo statistik yang ketiga ini ya, itu nilai p-value ada yang lebih dari 0,05, yang artinya tidak terdapat autokorelasi pada data sehingga asumsi no autokorelasi terpenuhi. Kemudian setelahnya dilakukan uji normalitas data menggunakan Jerkoy-Berra test. Nah, kita dapat ketahui juga bahwa p-value dari residual data itu adalah 0,05191, yang mana lebih besar dari alfa 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa ARIMA 111 sudah cocok digunakan untuk peramalan. Oke, selanjutnya kita melakukan prediksi harga saham Bitcoin selama 7 hari ke depan dari target ya. Jadi kita memprediksi tanggal 24 sampai tanggal 30 nanti
kira-kira harga saham Bitcoin berapa ya? Nah, itu menggunakan bahasa pemrograman R, hasilnya adalah seperti gambar 16. Lalu untuk lebih mudah dipahami, saya menggunakan output tersebut menjadi sebuah tabel. Di tabel 3. Nah, itu adalah hasil dari peramalan 7 hari ke depan. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil peramalan harga Bitcoin 7 hari ke depan, yakni mulai tanggal 24 Juni sampai 30 Juni 2022, itu sudah cukup stabil karena tidak adanya perubahan harga yang drastis, ya kan? Kita bisa lihat harganya itu berkisar antara 555, 554 sampai 552. Jadi nggak ada perubahan atau perbedaan yang cukup banyak atau drastis. Karena dia selisihnya cuma sedikit-sedikit aja. Nah, pada 24 Juni 2022 atau hari Sabtu ya 24 Juni. Oh enggak, hari Jumat. Hari Jumat itu harga Bitcoin itu diramalkan sebesar 555.632.976 rupiah, dan itu merupakan ramalan harga tertinggi untuk 7 hari ke depan. Jadi di 7 hari ke depan ya, tanggal 24 itu dia paling tingginya ternyata tanggal 24 hari Jumat gitu. Dan dengan standar error 1,034593 itu. Begitu. Nah, untuk plot prediksinya, untuk bisa melihat ini ya gambaran bagaimana plotnya, saya membuat plot untuk prediksi harga saham Bitcoin. Nah, ini grafiknya. Jadi kan tadi ada perkiraan harganya 555 juta ya, 555 sampai ya 552. Dan dari plot ini sudah cukup benar ya. Jadi setelah data ke 100 ini atau data ke 101 sampai berikutnya itu ada dalam kisaran harga 550 sampai 600 juta. Jadi tadi peramalan kita sudah cukup tepat karena dari plot itu sudah sesuai. Nah, untuk selanjutnya setelah membuat model lalu melakukan peramalan, kita juga perlu mengetes akurasi peramalannya. Nah, di sini saya menggunakan metode MAPE atau Mean Absolute Percentage Error, yang mana akan memberikan informasi seberapa besar kesalahan peramalan dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari series tersebut. Nah, di MAPE itu semakin kecil nilai presentasi kesalahan atau percentage errornya pada MAPE, maka semakin akurat hasil peramalan tersebut. Ya, dimana itu juga bisa dibaca ya, itu dibagi menjadi 13. Kalau kurang dari 10%, berarti dia punya model peramalan yang sangat baik. Kalau di antara 10-20%, maka kemampuan model peramalan baik. Nah, kalau 20-50%, maka kemampuan model itu peramalan layak. Dan apabila itu lebih dari 50%, maka kemampuan modelnya tersebut buruk. Dan kalau misalnya lebih dari 50% itu sudah nggak bisa digunakan lagi modelnya. Oke, setelah itu saya melakukan tes nilai MAPE ya, dan didapatkan nilai akurasinya sebesar 97,6%. Jadi nilai akurasi itu didapat dari 100% dikurangi dari nilai MAPE, dan nilai MAPE-nya adalah 2,37%. Nah, berdasarkan teori tadi ya, kalau misalkan dia di bawah 10%, berarti kemampuan model peramalan adalah sangat baik dan sangat akurat. Nah, step terakhir yaitu menentukan persamaan model ARIMA PDQ pada data harga saham Bitcoin. Ini didapat dari parameter yang diperoleh ya dari ARIMA 111 dengan koefisien sebagai berikut, yaitu AR sama dengan AR1 ya, AR1 sama dengan 0,8467 dan ini ada ralat ya. Ini sebenarnya AR2 bukan MA1. AR2 min 0,7478. Dan persamaan untuk ARIMA ini ralat juga, jadi 111 menjadi seperti itu. Oke. Demikian ini ya persamaan dan juga akurasi dari peramalan yang saya lakukan. Kita beralih ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah model ARIMA yang terpilih itu adalah model ARIMA 111, yang mana dia cocok digunakan untuk peramalan sebab memiliki p-value lebih dari alfa.
dan nilai MAP-nya itu dari hasil ramalan adalah 2,37%. Dan peramalan tersebut bisa dikatakan cukup akurat atau sangat akurat karena dia punya akurasi sebesar 97,6%. Dan hasil peramalan cukup stabil, tidak ada perubahan harga yang drastis. Pada 24 Juni 2022, harga Bitcoin akan diramalkan sebesar 555 juta sekian-sekian dan merupakan ramalan harga tertinggi untuk 7 hari ke depan. Dan untuk model harga saham maksimum dari Adima 111 adalah seperti itu. Dengan persamaan seperti itu ya. Dan sebagai penutup, keberhasilan metode ARIMA pada proyek ini dapat menjadi pilot project untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian terkait gitu dengan pergerakan nilai mata uang digital, seperti pada saat mengamati prediksi pergerakan global financial risk. Nah, mengingat bahwa pembelajaran mengenai prediksi mata uang digital juga dapat memberikan efek untuk stabilitas nilai keuangan di sebuah negara secara tidak langsung. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan diperlukan penelitian yang menggabungkan metode ini dan metode deep learning lainnya di masa yang akan datang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lebih baik lagi. Nah, ini di slide terakhir saya melampirkan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun proyek ini. Mungkin sekian dari saya, semoga Anda yang menonton bisa mendapatkan ilmu dan juga keuntungan yang bermanfaat ya, ilmu baru yang bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian proyek ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.